Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah sahabat tani, subscribe itu gratis. Nah sahabat tani, semalam saya membaca berita tentang bahaya ulat pada tanaman padi. Yang pertama sahabat tani, dari Aceh Investigasi News ya, hama ulat serang ratusan hektar padi di desa Lueng. Antara News, padi siap panen di Garut diserang hama ulat. iNews ID, petani Magetan terancam gagal panen karena serangan burung dan ulat. rri.co.id, hama ulat serang padi di Lamongan. Nah sahabat tani, ternyata hama ulat ini cukup viral sekali di media sosial, menjadi ancaman yang nyata bagi petani padi, yang mana ini bisa menjadi ancaman gagal panen bagi petani padi. Nah sahabat tani, dengan masalah-masalah yang begitu banyak, yang begitu kompleks, yang menjadi ancaman yang nyata mengenai hama ulat pada tanaman padi, apakah di antara sahabat tani ada yang pernah mendengar berita tersebut? Artinya ada beberapa petani di berbagai wilayah yang gagal panen akibat serangan hama ulat. Atau sahabat tani pernah mengalami sendiri ketika tanam padi gagal panen akibat serangan hama ulat penggerek batang atau hama ulat yang lainnya, baik di fase vegetatif maupun di fase generatif. Atau di sini ada di antara sahabat tani ada yang masih bingung, insektisida yang bagus, yang ampuh digunakan untuk mengendalikan hama ulat pada tanaman padi. Atau ada di antara sahabat tani di sini ada yang bingung mengenai pemakaian insektisida, mengenai dosis yang tepat sehingga ketika aplikasi pengendalian hama ulat itu sesuai dengan harapan, tuntas. Atau ada di antara sahabat tani semua di sini ada yang masih bingung mengenai waktu yang tepat, kapan untuk pengendalian hama ulat pada tanaman padi. Nah sahabat tani, beberapa menit ke depan saya akan membahas dan mencoba menjelaskan secara lengkap dan gamblang bagaimana cara mengendalikan hama ulat, baik itu ulat geraya, ulat penggerek batang, ulat pelipat daun, dan kupu-kupunya, ngengatnya sahabat tani, dan telurnya sekaligus. Cukup dengan satu insektisida untuk mengatasi semua hama yang ada pada tanaman padi. Akan saya jelaskan mengenai insektisidanya, cara kerjanya, teknologinya, dosisnya, dan waktu penyemprotannya. Nah maka untuk itu, bagi sahabat tani yang belum subscribe, ayo di subscribe, dan subscribe itu gratis. Oke sahabat tani, tidak perlu lama-lama, langsung saja sahabat tani. Insektisida yang mampu mengendalikan dan menjawab semua masalah yang telah saya sebutkan di atas tadi adalah insektisida andalan dari PT Syngenta, dan merupakan ini insektisida dengan cara kerja terbaru, yaitu insektisida Insipiu 200 SC. Nah, bagi sahabat tani, mungkin ada di antara sahabat tani ada yang sudah memakai atau ada juga yang belum pernah pakai mengenai insektisida Insipiu 200 SC untuk pengendalian hama pada tanaman padi di sawah. Nah, maka untuk itu sahabat tani, di video ini saya akan coba menjelaskan untuk sahabat tani yang sudah pernah pakai insektisida Insipiu belum mendapatkan hasil yang maksimal, dan saya akan mencoba menjelaskan kepada sahabat tani yang masih ragu menggunakan insektisida Insipiu dalam rangka pengendalian hama penggerek batang padi di sawah. Nah sahabat tani, Insipiu 200 SC ini merupakan insektisida dengan cara kerja yang terbaru sahabat tani, dan terkini dan mutakhir. Artinya sahabat tani, Insipiu ini memiliki teknologi yaitu penazolin. Artinya teknologi ini sahabat tani, ini teknologi yang biasa muncul 15-20 tahun sekali. Insipiu 200 SC merupakan insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan suspensi berwarna putih
untuk mengendalikan hama pada tanaman padi, spesialis untuk mengendalikan hama penggerek batang. Akan tetapi hama ulat-ulat yang lain bisa diatasi menggunakan insektisida Insipiu. Nah, Insipiu ini sahabat tani, di samping mengendalikan hama ulatnya, Insipiu ini dengan teknologi penazolin, Insipiu ini mampu mengatasi hama kupu-kupunya, ngengatnya, telurnya, dan ulatnya. Ulatnya baik ulat gerayak, ulat pelipat daun, ulat penggerek batang. Semua ulat yang ada pada tanaman padi teratasi sahabat tani, baik di fase vegetatif maupun di fase generatif. Nah, sahabat tani, Insipiu ini memiliki bahan aktif tunggal, dan bahan aktif ini termasuk bahan aktif terbaru sahabat tani, yaitu Isocycloseram 200 gram per liter. Nah, sahabat tani, bahan aktif ini termasuk bahan aktif terbaru, sehingga ketika di wilayah sahabat tani ada salah satu insektisida yang digunakan untuk mengendalikan hama, artinya dulu ampuh dalam mengendalikan hama, sekarang tidak ampuh. Nah, Insipiu ini bisa digunakan untuk memutus resistensi hama. Artinya sahabat tani, ketika sahabat tani dulu pernah menggunakan insektisida Vertaco. Vertaco mungkin ada di satu wilayah ini masih bisa diandalkan, akan tetapi mungkin juga ada di beberapa wilayah yang sudah tidak bisa diandalkan, artinya daya kerjanya menurun. Nah, inilah yang disebut dengan resistensi sahabat tani, ketika daya kerja turun. Nah, daya kerja turun itu bukan berarti kualitas insektisidanya yang turun, akan tetapi kekebalan hama yang menaik sahabat tani. Nah, dengan hadirnya Insipiu ini sahabat tani, ini menjadi jawaban untuk para petani padi untuk mengatasi hama-hama yang resisten terhadap sebuah insektisida, khususnya dalam rangka pengendalian hama ulat pada tanaman padi sahabat tani. Nah, sahabat tani, untuk Insipiu ini kemasan yaitu 100 ml sahabat tani. Nah, kembali lagi mengenai Insipiu sahabat tani. Insipiu tadi cara kerja yaitu kontak dan lambung, akan tetapi sahabat tani, Insipiu ini memiliki teknologi yang sudah saya sebut tadi, yaitu teknologi penazolin. Teknologi ini sahabat tani, ketika sahabat tani melakukan penyemprotan pada tanaman padi, nah ada embun tercampur dengan insektisida Insipiu. Nah, embun itu dengan air itu akan menempel di daun padi. Nah, ketika menempel di daun padi, maka airnya menguap. Nah, racun Insipiu ini akan tetap menempel di daun padi, dan ini memiliki daya tahan yang cukup lama meskipun cuaca panas dan turun hujan. Artinya sahabat tani memiliki daya rekat yang kuat sahabat tani. Nah, teknologi penazolin ini sahabat tani dalam pengendalian, dalam mengatasi hama pada tanaman padi kita, baik itu hama penggerek batang, ulat gerayak, ulat pelipat daun, dan ngengatnya sahabat tani, hama tersebut tidak perlu memakan bagian daripada tanaman padi. Artinya sahabat tani, hama ulat, hama ngengat yang datang ke tanaman padi cukup lewat saja di bagian tanaman padi yang terkena oleh insektisida Insipiu, maka hama tersebut akan terjadi kontraksi dan akan mati. Artinya racun tadi mampu diserap oleh hama cukup lewat kaki atau kulit atau pori-pori si hama tersebut. Nah, artinya sahabat tani, ini sangat ampuh sekali dalam rangka pengendalian perlindungan tanaman padi dari serangan hama, khususnya hama ulat penggerek batang. Nah, sahabat tani, mengenai dosis, nah ini yang paling penting sahabat tani, mengenai dosis Insipiu ini yaitu 1,2 per 1 liter air atau 20 mili per 1 tangki atau 2 botol per 1 hektar untuk kemasan yang 100 mili daripada produk Insipiu ini sahabat tani. Nah, jadi sahabat tani cukup jelas ya mengenai dosis daripada Insipiu dalam rangka pengendalian hama ulat pada tanaman padi di sawah kita. Dosis 1,2 mili per 1 liter air atau
20 mili sebenarnya 19,2 dibulatkan menjadi 20 mili per satu tangki, atau 2 botol atau 200 mili per 1 hektar. Oke sahabat tani, bisa dipahami ya. Nah ini mengenai penggunaan daripada insektisida in situ. Nah adapun sahabat tani mengenai interval, batas waktu atau jarak waktu penyemprotan insektisida in situ ini. Nah sahabat tani, untuk insektisida in situ ini cukup lakukan penyemprotan per 14 hari satu kali. Misalnya sahabat tani, lakukan penyemprotan yang pertama di usia tanaman padi 15 hari setelah tanam. Maka sahabat tani nanti bisa lakukan penyemprotan di usia 29, 30 sampai 31 hari setelah tanam dengan insektisida in situ. Nah, artinya sahabat tani, ketika sahabat tani melakukan penyemprotan insektisida in situ ini sahabat tani, ini sudah mampu mengatasi, mencegah hama penggeret batang sampai padi bunting. Ingat, sampai padi bunting. Di usia 15 hari dilakukan penyemprotan insektisida in situ, dan nanti dilakukan lagi penyemprotan insektisida in situ di usia 30 hari setelah tanam, dan ini akan melindungi tanaman padi yaitu sampai usia 44 hari setelah tanam. Dan 45-40 ini sudah masuk dalam tahap padi bunting. Oke sahabat tani, tadi pahami sampai sini ya. Nah, yang ampuhnya lagi sahabat tani, ketika sahabat tani lakukan penyemprotan insektisida in situ ini, artinya bukan cuma hama ulatnya yang bisa diatasi, akan tetapi ngengatnya pun bisa diatasi. Yang mana ngengat atau kupu-kupu itu adalah penyebab utama daripada serangan hama ulat pada tanaman padi kita di sawah. Oke sahabat tani, sampai sini penjelasan singkat dari saya mengenai insektisida in situ dalam rangka pengendalian hama ulat pada tanaman padi. Silahkan dipraktekkan, uji coba di sawah sahabat tani, dan lihat bagaimana hasilnya. Tentunya sahabat tani ikuti anjuran dalam penggunaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke sahabat tani, jangan lupa subscribe channel YouTube Tani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.